prestasi. Senang sekali rasanya saya dan Dia dapat menyapa Sobat Prestasi di seluruh Indonesia pada sosialisasi OSNK tahun 2023 bidang fisika. Nah, mana nih Sobat Prestasi yang mengikuti bidang fisika? Kasih semangat ya, tetap semangat dong. Nah, Sobat Prestasi perlu diketahui nih, berapa sih pendaftar OSNK tahun 2022? Yaitu mencapai 230.561 peserta. Sementara yang mengikuti bidang fisika itu mencapai 26.396 peserta. Tentunya merupakan persaingan yang sangat ketat ya Sobat Prestasi. Untuk itu perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang perlombaan ini dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan strategi terbaik kamu. Semoga kamu tahun ini beruntung dan menjadi rezeki kamu ya, medali tahun 2023. Amin. Nah, Sobat Prestasi, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Samsyul Rosid. Selamat sore, Bapak. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya akhir ini, Pak? Alhamdulillah semuanya fine-fine aja. Ya. Baik, Pak. Sobat Prestasi ini sudah semangat banget nih untuk menyimak bagaimana dan penerapan maksudnya soal-soal mungkin yang di bidang fisika. Mungkin boleh langsung saja Bapak menjelaskan materi sosialisasi bidang fisika kali ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dinda, ya, moderator yang nantiasa setia mendampingi BPTI ini, OSN. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk adik-adik peserta Fisika OSN tingkat kabupaten kota tahun 2023 ya. Tetap semangat, kalian bersyukur tahun ini menjadi bagian dari peserta OSN tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan tahun ini kalian bisa sukses, lancar, dan untuk itu izinkan saya Syamsul Rosid mewakili teman-teman tim juri fisika OSN untuk menyampaikan beberapa hal teknis ya yang perlu kalian ketahui nanti di dalam menghadapi soal-soal OSN tingkat kabupaten kota tahun ini. Ya. Baik, selanjutnya tolong ya ini satu hal yang harus kalian ketahui adalah bahwa pertama kalian harus memperhatikan dengan benar dan teliti ya. Satuan dan perintah apa yang diminta di dalam soal. Kemudian yang kedua, ketika tidak disebutkan di dalam soal, kalian gunakan percepatan gravitasi G itu 9,8 meter per second kuadrat ya. Jadi kecuali kalau nanti di soal dikatakan 10 atau berapa. Tapi kalau tidak disebutkan, maka kalian gunakan angka 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian untuk konstanta gravitasi umum, G besar, itu 6,673 kali 10 pangkat minus 11 dalam satuan SI. Kemudian kalian juga adik-adik peserta harus tahu bahwa jumlah soal tes seluruhnya adalah 40 nomor soal isian singkat. Jadi bukan esai, juga bukan multiple choice ya. Untuk fisika, OSN kabupaten kota ini itu bentuk soalnya isian singkat. Kemudian juga untuk 40 soal ini waktu total yang disediakan oleh kami itu adalah 3 jam. Ya, totalnya 3 jam untuk 40 soal. Dan soal akan muncul yang ke-40 nomor itu muncul di layar satu per satu, dimulai dari nomor 1 hingga selesai. Jadi enggak langsung sekaligus 40 nomor muncul di layar ya, tetapi satu per satu.
Nomor 1, nomor 2, seterusnya sampai nomor 40. Secara urut. Tetapi meski demikian, kalian boleh mengerjakan soal yang mana dulu. Kalau misalkan soal nomor 1, kalian lihat kok saya nggak bisa. Saya mau lihat soal nomor 2. Nggak bisa juga lihat soal nomor 3 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah masih bisa balik lagi Pak nantinya ke soal sebelumnya? Bisa. Ya, kalian bisa balik lagi ke nomor 3. Tadi misalkan kalian nomor 3, nomor 1-nya belum dikerjakan, kalian bisa balik lagi ke nomor 1. Ya. Lanjut, tolong Mas. Ya, kemudian jawabannya kalian tuliskan hanya hasil akhirnya saja. Ya, jadi prosesnya, cara mendapatkan hasil akhirnya seperti apa, itu nggak perlu kalian tuliskan di dalam tes OSN kabupaten kota ini. Kalian hanya menuliskan jawaban akhirnya saja, dan itu pun dalam bentuk angka. Jangan dalam bentuk simbol-simbol lambang-lambang fisika. Angka. Dan angkanya pun harus wajib 1 angka di belakang koma. Angka desimal dengan 1 angka di belakang koma. Jangan 2 angka dan jangan tidak ada angka di belakang koma. Kecuali diminta di dalam soal secara khusus. Tapi defaultnya adalah jawaban kalian tuliskan dalam angka dengan tipe 1 angka di belakang koma. Misal, jawaban Anda itu 4,7. 4,7. Maka tuliskanlah 4,7 dengan angka koma. Bukan dengan titik. Bukan 4,7 ya, tetapi 4,7. Terus kalau jawabannya 3,0 Pak. 3,0. Kalau 3,0, 3 saja misalkan Anda jawabnya 3. Maka dituliskan itu 3,0. Jangan 3 saja. Karena kalau kalian tulis 3 saja, 3 angka 3 saja, itu akan disalahkan oleh komputer. Walaupun sebetulnya kalian benar. Tapi karena yang mengoreksinya komputer, maka kalian harus ikuti petunjuk yang kami sampaikan. Tuliskan dengan 1 angka di belakang koma. Ya. Nah, terus tadi seperti itu saya sampaikan, kalian tidak boleh menuliskan jawaban dalam bentuk simbol-simbol fisika. A misalkan, atau dalam jawaban 3G gitu ya, 3 kali gravitasi, atau dalam bentuk beta, omega, atau bahkan dalam bentuk V. V itu juga bukan jawaban yang akan dibenarkan oleh komputer. Meskipun sesungguhnya jawaban Anda benar V. Tapi tuliskan jawaban V itu, kalau V itu bermaksud degree, derajat, maka tuliskanlah 180 derajat. 180,0. Ingat ya, 180,0 nanti derajatnya akan dituliskan di satuan. Kalian hanya menuliskan angkanya saja. Kalau jawaban itu misalnya V per 2, Anda tuliskan cukup 90,0. Nanti derajatnya ada di belakang. Nah, kalau V itu bermakna bilangan, Anda tulis V itu kan 3,14. Ya, maka Anda tuliskan di jawaban 3,1. 4-nya nggak perlu dituliskan. Ingat ya. Kenapa? Tidak perlu. Karena 4 kalau dibulatkan, itu menjadi dibulatkan ke bawah. Sehingga 3,14 dibulatkan jadi 3,1. Terus kalau jawabannya 3,45 Pak. 3,45 pembulatannya gimana Pak? Pembulatannya jadi 3,5. Karena 5 yang belakang dibulatkan ke atas, kemudian membuat jadi angka 4 menjadi 5. Jadi 3,45 sama dengan 3,5. Oke, lanjut, tolong. Nah, kemudian perhatikan satuan dari parameter yang diminta di dalam soal. Ya, jawaban kalian tidak selalu harus dalam SI. Bisa juga dalam CGS. Tergantung soalnya. Anda lihat soalnya minta jawaban dalam satuan apa. Terus dalam mengerjakan soal yang 40 nomor ini, apakah boleh menggunakan kalkulator? Boleh. Boleh. Tetapi ingat, kalkulator saintifik dan bukan kalkulator dari handphone. Ya. Anda selama tes dilarang membawa handphone.
dan alat komunikasi lainnya. Termasuk Anda juga dilarang menggunakan headset. Nah, terus kalau saya terbawa Pak, handphonenya ada. Oke, yang terbawa, jika handphonenya tidak digunakan untuk proktor, untuk kamera pengawas, atau untuk scan hasil, tidak ada scan juga. Jadi intinya handphone Anda tidak boleh ada di atas meja, dan kalau terbawa maka tolong dimasukkan ke dalam tas Anda, kemudian tasnya dikumpulkan di depan kelas. Kemudian kalau Anda sudah selesai mengerjakan soal, padahal baru 2 jam, masih ada waktu 1 jam lagi, apakah boleh meninggalkan ruangan? Tidak. Kalian harus tetap di dalam ruangan sampai dengan waktu 3 jam selesai. Ya. Dan ini peringatan terakhir untuk kalian bahwa Anda akan didiskualifikasi kalau Anda melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Ingat ya, jujur itu berprestasi. Nah, ini sebelum atau lini masanya ya, kapan kalian tes OSN Kabupaten Kota akan diselenggarakan? Tesnya diselenggarakan tanggal 5 April, hari Rabu. Jam 8 sampai jam 11. WIB, ingat ya teman-teman atau adik-adik yang ada di wilayah timur, lihat ini jam 8 sampai jam 11 WIB. Bukan WITA, bukan WIT, ya, tapi WIB. Jadi tolong kalian menyesuaikan. Nah, sebelum OSN, kami BPTI menyelenggarakan tryout terlebih dahulu. Ya, tryoutnya insya Allah hari Kamis, tanggal 30 Maret ya. Tolong dicatat oleh kalian. Kamis 30 Maret, jamnya sama, jam 8 sampai jam 11 juga. Nah, untuk apa tryout dilakukan? Ini yang harus kalian sadari bahwa tryout itu tidak sekedar dan tidak sedang menguji kompetensi atau kemampuan kalian. Tidak. Tetapi di dalam tryout itu akan dan sedang diuji coba daya tahan sistem komputer yang akan digunakan. Seperti apa? Ya, juga untuk menguji coba apakah kalian bisa login apa belum. Setelah bisa login, kalian bisa nggak mengakses soal? Setelah bisa mengakses soal, bisa nggak kalian menjawab soalnya? Dan kemudian juga kalian akan bagaimana menutup ketika sudah selesai. Jadi jangan sampai kalian udah mengerjakan soal selesai semua, tapi ternyata kalian lupa men-save dan lain-lain, sehingga jawaban kalian belum tersimpan di dalam sistem, dan nanti komputer tidak bisa mengoreksi hasil kerjaan Anda, tiba-tiba nilai Anda jadi kosong. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya. Oke, nah ini tes OSNK ini berbasis CBT, Computer Based System Test gitu ya, tes yang berbasis komputer. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Next, tolong. Ini dia. Sistem tes online CBT ini nanti kalian ketika masuk ke dalam sistem nanti akan diberitahu ya oleh kakak penerah hubung, lamannya ada di mana. Begitu kalian masuk ke websitenya Puspresnas, kalian akan dapatkan halaman muka yaitu untuk login. Nah, untuk login ini kalian akan diminta memasukkan username. Username adalah angka yang dapat dilihat pada kartu login. Dan ini kemudian password. Password Anda juga adalah kombinasi angka dan tanda bintang yang dapat dilihat juga pada kartu login peserta. Ya. Dan nanti jika kalian sudah mengisikan itu, kemudian kalian klik login ya, untuk bisa kalian masuk nanti ke dalam sistemnya Puspendik ini untuk melihat soal-soal dan lain-lain. Tolong lanjut. Nah ini setelah kalian klik tadi, jangan lupa kalian masukkan data. Ya, apa yang diperlukan oleh sistem, yaitu tuliskan nama Anda dengan benar. Tuliskan juga tanggal lahir Anda ya. Tanggal bulannya jangan sampai salah. Anda salah, berarti Anda akan tidak bisa akses sistem ini. Kemudian setelah itu masuk,
submit begitu, kalian klik submit, nanti kalian akan dapat petunjuk umum, sekaligus juga kalian akan dapat token ya, yang nanti akan token itu diberikan oleh tokennya diberikan oleh petugas yang ada di sekolah Anda nanti ya. Oke, lanjut, tolong. Nah, setelah kalian tadi memasukkan data ya, termasuk dengan tokennya, maka nanti akan muncul laman mengkonfirmasi tes Anda. Betul nggak bahwa tesnya Anda itu adalah simulasi tes fisika untuk besok tryout? Atau ketika pada hari hanya, betul nggak Anda tesnya adalah tes fisika? Jangan-jangan Anda nyasar ke tes kimia, ke tes biologi. Hati-hati, jangan sampai nyasar ke ruangan yang berbeda ya. Kemudian Anda cek juga status tesnya apa? Tes baru atau bukan? Ya, kemudian juga nanti akan ada alokasi waktu tesnya di situ. Berapa lama? Ya, 3 jam atau berapa jam? Akan tertulis. Dan yang lebih penting lagi, nama Anda di ujung kanan atas itu akan selalu muncul. Itu mengindikasikan memang ini adalah laman pekerjaannya Anda punya. Dan kalau sudah selesai semua, Anda klik tombol mulai yang ada di bawah. Oke. Nah, setelah selesai, ini konfirmasi tes, sudah. Lanjut lagi. Nah, di sini. Kemudian muncullah soal. Ya, muncullah soal. Ini misalnya contoh soal nomor 1. Itu nomornya kalian lihat ada di kiri atas ya, untuk nomor soalnya. Nah, tadi kan saya sebutkan soal fisika itu ada 40 nomor. Jadi nanti ada soal nomor 1 sampai nomor 40. Kemudian begitu tadi Anda klik di depan ya, Anda klik tadi masukkan data, masukin token dan lain-lain, Anda klik mulai. Begitu Anda klik mulai itu Argo timer waktu itu sudah mulai berjalan untuk selama 3 jam. Ya. Nah, nanti berapa sisa waktu yang ada, Anda bisa lihat di pojok kanan atas, itulah sisa waktu yang tersedia, berapa lama lagi waktu yang disediakan oleh komputer. Nah, itu soalnya Anda bisa lihat panjang lebarnya, nanti bisa lihat di sana. Dan di ujung soal ada kotak. Itulah kotak yang harus Anda isi nanti dengan angka. Jawabannya dengan angka. Yang tadi angkanya harus dengan 1 angka di belakang koma. Angka desimal, 1 angka di belakang koma. Ya. Dan ini kalau misalkan Anda sudah ada di soal nomor 10, kemudian Anda mau ke nomor berikutnya ke 11, Anda tinggal klik yang pojok kanan bawah. Tapi kalau Anda ingat, aduh ini saya tadi nomor 7 belum saya kerjakan dan keingat sekarang jawabannya, maka Anda bisa balik lagi ke nomor 7 dengan mengklik yang kiri bawah. Ya, untuk dari nomor 10 ke nomor 9 ke nomor 8 kemudian ke nomor 7. Gitu ya. Jadi ini Anda memungkinkan, sistem ini memungkinkan Anda untuk bolak-balik melihat dan mengerjakan lagi soal. Dan kalau Anda sudah mengerjakan tapi Anda masih ragu, maka Anda klik tombol yang tengah yang kuning itu. Lanjut. Nah, ini tadi yang ragu, yang kuning ya. Nah, itu pojok kanan atas ada tulisan untuk melihat daftar keseluruhan soal. Jadi, tadi kan soal ada 40, tolong lanjut. Ketika diklik oleh Anda, keluarlah ini. Ya, kalau di sini kebetulan yang kami tampilkan hanya 10 nomor. Nanti Anda besok akan mendapatkan di tryout ataupun di tes OSN sesungguhnya itu ada 40 nomor. Nah, 40 nomor itu nanti Anda akan lihat apabila telah dicentang, ya, berarti Anda telah menjawab soal. Tetapi kemudian ada yang dicentang warnanya hitam, itu berarti Anda yakin dengan jawaban Anda dan nggak perlu diapa-apakan lagi. Tapi kalau itu belum ada di masih blok putih, itu berarti belum dijawab oleh Anda. Soal itu masih bersih. Nah, kemudian kalau diberi blok biru, itu berarti soal sedang dikerjakan oleh Anda dan belum selesai. Tapi kalau Anda
masih ragu tadi klik ragu itu, maka di sini akan terlihat di blok warna kuning, ya, sehingga Anda secara resume itu dengan mengklik di kanan atas tadi itu bisa melihat soal-soal mana yang Anda sudah yakin Anda kerjakan dan mana yang masih ragu dan soal mana yang masih belum disentuh. Yang putih-putih itulah yang masih belum disentuh. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah Anda selesai itu semua dan kemudian katakanlah Anda sudah apapun kondisinya, ada yang masih kosong atau bagaimana, kemudian juga Anda terkendala oleh waktu yang sudah habis, atau kalaupun waktu belum habis tapi Anda nggak yakin lagi udah mau bisa lagi mengerjakan yang lain, Anda mau menyelesaikan saja, maka Anda bisa mengakhiri tes. Maka nanti Anda harus masuk ke soal nomor 40. Ya, Anda klik-klik terus sampai ke nomor 40, ke ujung dari soal nomor 40. Nah, di soal nomor 40 itulah di kanan bawah ada tulisan selesai. Ada menu selesai, maka Anda klik tombol selesai. Lanjut. Nah, ketika Anda klik tombol selesai, maka dia akan mengkonfirmasi betul Anda mau selesai. Itu yang kiri atas. Maka ada kotak kecil tuh yang kasih panah oleh kami. Tolong Anda klik dicentang. Ketika sudah dicentang, betul Anda yakin selesai, maka klik tombol selesai di kiri bawah. Sesudah itu selesai, sistem komputer akan mengkonfirmasi yang kedua, benar nih, Anda mau selesai gitu ya. Karena kalau Anda yakin sudah mengklik selesai dengan cara mencentang lagi, mengklik lagi tombol selesai, maka Anda dipastikan tidak lagi bisa balik ke soal. Lanjut. Ketika Anda sudah 2 kali begitu, maka ini konfirmasi yang ketiga. Anda sudah tadi mengklik selesai, maka Anda dijamin tidak bisa balik lagi untuk melihat soal, tidak bisa balik lagi ke sistem. Anda pakai login apapun, pakai token apapun, nggak bisa lagi itu soal dibuka, diakses, ya. Maka Anda hati-hati sebelum mengklik kata selesai. Nah, terakhir di sini, ketika udah selesai semua, Anda mau keluar dari sistem tes ini, maka akan keluar tombol seperti itu mengkonfirmasi. Betulkah Anda akan menyelesaikan tes ini? Ketika udah oke, Anda yakin selesai tesnya, walaupun masih 2,5 jam misalnya, ada waktu setengah jam lagi, Anda klik selesai tes, maka tes sudah selesai, bukan cuma saja Anda tidak bisa balik lagi, tetapi tesnya selesai dan akan muncul ini. Ya, bahwa komputer telah mengkonfirmasi Anda sudah selesai tesnya dan Anda sekarang harus kembali ke halaman login. Begitu ya. Jadi ketika itu sudah Anda lakukan semua, maka Anda sudah selesai melakukan tes OSN tingkat kabupaten kota dan berikutnya nanti komputer kami akan melakukan penilaian terhadap hasil kerja yang telah Anda lakukan. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Nanti kalau masih ragu-ragu, masih membingungkan, bisa dibaca PowerPoint ini dengan teliti, dengan baik. Kalau perlu nanti kami minta kalau bisa dibaca sebelum tryout tanggal 30 Maret. Supaya ketika pas tryout 30 Maret, kalian paham betul. Karena nanti tryout tidak ada yang kedua. Tryout hanya 1 kali tanggal 30 April dari jam 8 sampai jam 11 WIB. Demikian ya. Kalau ada tanya jawab, silakan untuk lebih memperjelas apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga Mbak Dinda kembali lagi. Iya, baik, terima kasih Bapak Syamsul Rosyid telah menjelaskan pemaparan terkait aturan lomba yang berada di bidang fisika. Nah, Sobat Prestasi, kalau tadi dicermati dan diperhatikan dengan baik, saya rasa bidang fisika ini sudah desain pengerjaan tesnya itu dengan maksimal untuk menyaring Sobat Prestasi yang memang cermat dan teliti ya, mulai dari prosedural dan sampai akhir tadi bagaimana
mengakhiri tapi juga ada mekanismenya ya. Jadi sobat prestasi, hal-hal detail seperti itu harus sangat diperhatikan. Karena itu sangat berpengaruh pada sobat prestasi nanti ketika pelaksanaan lomba berlangsung. Nah, sobat prestasi, sebelum kita ke pertanyaan, mungkin saya izin menyimpulkan sedikit ya Bapak beberapa poin yang tadi sudah dipaparkan. Tadi sudah disampaikan bahwa simulasi fisika itu hanya satu kali dengan tujuan untuk mempelajari sistem aplikasi dan mengukur kemampuan diri, bukan kemampuan diri, maaf maksudnya kemampuan komputer. Apakah komputernya berjalan dengan baik? Dan di sini tujuannya bukan untuk mengukur kompetensi diri, karena dari hasil simulasi ini itu tidak mempengaruhi penilaian apapun dan juga tidak dinilai ya Bapak, begitu bukan ya Pak ya? Tidak dinilai apa-apa. Jadi ini kalian untuk jadi cermin diri aja ya. Saya sudah bisa seperti apa mengerjakan soal-soal ini. Nah, Sobat Prestasi, jadi dengan waktu fisika yang hanya satu kali simulasinya, mohon dipergunakan dengan baik waktunya dan dipersiapkan waktunya dengan baik, karena sebelumnya itu banyak yang miss dengan jadwal simulasi ya, sehingga tidak bisa mengikuti kedua kalinya gitu, karena fisika hanya terjadwal saat itu saja untuk simulasinya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa boleh menggunakan kalkulator dengan jenis saintifik, artinya kalkulator bentuk fisik yang bukan kalkulator di komputer ataupun handphone ya, jadi bukan yang sifat programming. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan headset, mungkin juga smartwatch tidak boleh ya Pak? Ya, tidak boleh. Ya. Kemudian Sobat Prestasi juga tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sampai waktu selesai tes berakhir. Jadi selama 3 jam pengerjaan itu Sobat Prestasi masih tetap berada di depan komputer. Kemudian di sini mungkin Sobat Prestasi perlu memperhatikan detail terkait penulisan jawaban yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Syamsul Rosin terkait aturan-aturan dan format penulis jawaban, karena yang menilai ini adalah sistem aplikasi, jadi terbaca atau tidak itu tergantung Sobat Prestasi sesuai dengan format aturan yang sudah dijelaskan atau tidak. Nah, Bapak, ini mungkin sedikit ada pertanyaan yang sering ditanyakan pada pelaksanaan OSMK. Ya, silakan. Tahun lalu banyak peserta yang masih kebingungan terkait penulisan dengan tadi sudah dijelaskan ya Pak, bahwa penulisan jawaban harus ada satu angka di belakang koma. Dan kemudian ada buku pembulatan. Itu mungkin boleh dijelaskan sedikit lebih detail lagi Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Dinda untuk pertanyaannya. Jadi saya jelaskan lebih detail lagi. Misalkan saya ambil contoh kalau jawaban kalian itu nanti dapatnya misalnya 4,82. 4,82 ya. Maka kalian harus tuliskan satu angka saja di belakang koma. Sehingga dituliskan jawaban di komputer nanti itu 4,8. Itu kalau jawabannya 4,82. Sekarang kalau jawabannya misalkan 3,76. Ketika jawabannya Anda ngitung pakai kalkulator atau pakai tangan tadi 3,76, maka atau 3,76 something terus di belakangnya ada lagi angka lah ya. Maka yang dituliskan di komputer lagi-lagi hanya satu angka di belakang koma. Maka 3,76 sekian di belakangnya itu Anda bulatkan, karena 76, maka Anda bulatkan jadi 3,8. Jangan salah ya. Kalau masalah pembulatan aja Anda masih salah ya kelewatan lah ya. Oleh anak olimpiade masa ngebulatin aja nggak bisa. Cuma satu angka di belakang komanya ini yang saya tekankan dari tadi ya. Karena komputer hanya akan menganggap benar kalau Anda menuliskannya ada satu angka di belakang koma. Sehingga kalau tadi misalkan Anda jawabannya itu 5, dicari N. N-nya dicari dapatnya 5.
Nah, kalau Anda tulis cuma 5 saja, maka Anda akan disalahkan oleh komputer. Kalau yang koreksinya saya secara manual, akan saya betulkan. Karena jawaban Anda betul 5. Tapi komputer minta bukan 5, tetapi harusnya 5,0. Jadi harus ada satu angka di belakang koma. Itu yang akan dianggap benar oleh komputer. Jadi kalau di belakang koma tidak ada angka, Anda disalahkan oleh komputer. Di belakang koma ada 2 angka atau lebih bahkan, Anda akan disalahkan oleh komputer. Komputer hanya akan melihat dan menganggap benar jika hanya ada satu angka di belakang koma. Pak, kalau jawabannya 0,325, bagaimana Pak? 0,325 dibulatkan sehingga menjadi satu angka di belakang koma, jadinya 0,3 saja. 5 dibulatkan jadi 3, 0,33 dibulatkan lagi jadi 0,3 saja. Gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai salah ya. Sayang kalau salah. Karena sebetulnya kalian bisa dan benar kalau dikoreksi oleh saya secara manual. Tapi gara-gara ini yang koreksi komputer, orang komputer, bukan orang komputer. Komputer nggak mau tahu ya. Harus sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh kita. Begitu jawabannya ya. Mudah-mudahan jelas. Iya, baik. Saya rasa sudah sangat jelas ya, Pak. Tadi dijelaskan oleh Bapak Syamsul Rasyid, Sobat Prestasi. Artinya, penekanannya adalah fokus pada penulisan satu angka di belakang koma. Jadi, Sobat Prestasi, berapapun bilangannya tetap harus ada satu angka di belakang koma. Dan itu berlaku pada pembulatan. Jadi, kalau pembulatan 1 sampai 4 itu pembulatannya ke bawah ya, Pak. Ya, Kemudian betul. 5 sampai 9 itu pembulatan ke atas. Begitu, Ya. Sobat Prestasi. Jadi silakan mungkin berlatih dari sekarang kalau pembulatan angka sekian berapa ya nulisnya, berapa ya gitu. Jadi saat nanti di pelaksanaan sudah benar-benar siap dan sudah mahir gitu dalam menuliskan koma ini. Kemudian Bapak mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi Pak terkait format jawabannya bentuknya derajat ya Pak. Jawabannya bagaimana? Mohon maaf. Bentuknya derajat, apakah derajat ditulis pakai simbolnya Iya. atau huruf? Biasanya untuk derajat kami tidak minta kalian menuliskan derajat. Nanti di jawaban itu titik derajat. Derajatnya sudah kami tulis. Ya, di soal sudah ada kata derajatnya. Jadi kalian hanya menuliskan angkanya. Misalnya dapat jawabannya 37 derajat. Maka kalian cukup tuliskan 37,0. Kata derajatnya sudah ada di lembar soal. Gitu ya. Jadi kalian ingat, nggak perlu menuliskan kata derajat atau simbol derajat. Kalian tuliskan malah salah. Malah salah. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Bapak, jawabannya sudah sangat jelas dan lengkap Sama-sama. sekali. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh seluruh Sobat Prestasi ya, sehingga bisa mengerjakan soal dengan baik. Jadi nggak ada lagi nih kesalahan pada format jawaban, sehingga nilainya nanti pada tinggi-tinggi nih, sehingga persaingan semakin ketat. Wah, semakin seru ya pastinya ya Sobat Prestasi. Nah, Bapak mungkin satu terakhir sebelum ditutup, boleh dong Pak memberikan pesan-pesan untuk Sobat Prestasi dalam mengikuti ajang perlombaan, tentunya mempersiapkan diri. Bagaimana Bapak? Silakan Pak. Ya, pesan yang selalu saya sampaikan kepada talenta fisika ya. Fisika itu sesungguhnya betul ilmu yang penekannya lebih kepada analitik. Ya. Kepada analitik, matematik di fisika itu hanya alat. Tapi meski demikian, kalian perlu juga kemampuan matematiknya harus kuat. Ya. Itu satu hal. Hal yang kedua, kalian tidak harus jadi orang pintar. Kalian jangan minder ketika merasa IQ kalian nggak pintar. Ya. Yang lebih ditekankan agar kalian sukses di dalam Olimpiade Fisika ini adalah kalian harus banyak berlatih soal. Berlaku peribahasa Allah bisa karena biasa. Kalian harus banyak latihan soal dan di situ kalian jangan merasa bosan. Di situ juga kalian dilatih daya tahan kalian di dalam menghadapi soal
membahas soal dan menyelesaikan soal-soal fisika. Kalau kalian cepat cepat muak, cepat muntah, cepat nggak bisa menyelesaikan, cepat putus asa, frustasi, tidak bisa ketika menghadapi soal, kalian sudah dipastikan sulit untuk sukses di dalam Olimpiade Fisika. Olimpiade Fisika membutuhkan kalian tidak hanya pinter, tapi kalian juga harus punya daya tahan yang kuat, endurance ya yang tinggi, dan kalian bertahan, berani bertahan, kuat bertahan menghadapi dan menyelesaikan problem-problem yang ada di hadapan mata Anda. Salam sukses, mudah-mudahan kalian ketemu lagi nanti di OSN Provinsi, bahkan sampai di tingkat nasional, dan mudah-mudahan kalian seterusnya nanti bisa menjadi salah satu dari duta Indonesia di AIPO 2024 di Teheran, di Iran. Ya. Salam sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, karena apalah kesuksesan kalau kita tidak sehat. Terima kasih. Salam sukses dan salam sehat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Syamsur Rasyid. Tadi sudah disampaikan ya Sobat Prestasi pesan-pesan dari beliau. Yang pertama adalah kesehatan. Jadi apalah arti sukses kalau kita tidak sehat ya Sobat Prestasi. Kemudian juga dalam fisika ini tidak hanya pintar yang diperlukan, tapi kita harus memiliki daya tahan yang kuat. Atau peraih medali mungkin adalah orang-orang yang memiliki mental juara, gitu ya Sobat Prestasi. Ya. Terus berlatih fokus pada analitik dan matematik pada bidang fisika ini, juga semoga bidang fisika dapat menemukan mutiara atau talenta emas Indonesia yang dapat mewakili Indonesia pada ajang internasional. Tadi sudah disebutkan tahun 2024 di negara Iran. Luar biasa ya Sobat Prestasi. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya, teknis tadi yang sudah disampaikan, juga bagaimana aturan-aturan di bidang fisika. Semoga dapat dipahami Sobat Prestasi semua dan dapat melahirkan talenta emas Indonesia ini ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu. Sama-sama. Salam sehat juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Prestasi yang sudah mengikuti penjelasan dari awal sampai akhir. Dan tetap semangat buat kita semua, jaga kesehatan. Semangat! Dah!